Selamat siang Bu Ani, saya Hafiz Sakiti Aji dari Hubungan Internasional 01 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategis dari perusahaan Gojek. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama kita akan bahas tentang gambaran umum perusahaan, yang kedua adalah visi dan misi, yang ketiga analisis SWOT-nya, yang keempat strategi di masa pandemi, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Oke, untuk gambaran umum dari perusahaan Gojek adalah Gojek merupakan perusahaan teknologi di Indonesia yang menyediakan jasa layanan transportasi online dengan menggunakan media yaitu mobil dan motor. Gojek berasal dari perusahaan teknologi yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan telah beroperasi menjangkau hampir seluruh Asia Tenggara. Lalu yang kedua yaitu kita masuk ke visi misi. Adapun visi misi dari PT Gojek Indonesia yaitu kecepatan, melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman. Inovasi, terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup konsumennya. Dampak sosial memberikan yang positif untuk masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT dari perusahaan Gojek. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama itu, sebagai perusahaan yang pertama mengembangkan transportasi online, Gojek sudah lebih dulu memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMart, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga yaitu, banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek membuat layanan GoFood dari Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Lalu untuk yang keempat, banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat. Seperti layanan asuransi untuk mitra Gojek yaitu BPJS dan lain-lain. Untuk yang kelima yaitu bisnis model sangat efisien. Yang keenam, mudah untuk dipublikasikan di daerah lain. Yang ketujuh, memberi banyak lapangan pekerjaan. Lalu untuk yang analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek sedikit lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar, dan GoSend. Untuk kelemahan yang kedua, untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka, karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Untuk yang keempat, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Untuk yang terakhir, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Untuk analisis SWOT selanjutnya yaitu ke opportunity atau kesempatan. Yang pertama, memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau resto, karena masih banyak rumah makan atau resto pilihan konsumen yang belum masuk layanan GoFood. Yang kedua, apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak diperlukan oleh konsumen perorangan, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan layanan konsumen dalam bentuk perusahaan. Khususnya untuk GoSend, GoCar, GoPop, karena Gojek masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Untuk analisis SWOT selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online, meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen. Yang kedua yaitu ancaman timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Untuk yang terakhir, ancaman untuk mitra driver Gojek timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan umum, kota taksi, ojek pangkalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra Gojek. Meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek.
Untuk outline yang selanjutnya kita masuk ke strategi Gojek di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, untuk memulihkan kinerja bisnis transportasi Gojek, Gojek menyediakan 5 strategi. Untuk yang pertama itu memperkuat inovasi protokol kesehatan J3K atau jaga kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Yang kedua, meluncurkan layanan baru GoCop khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna. Hal ini karena perkantoran masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam menggunakan GoRide maupun GoCar. Ketiga, yaitu mempercanggih fitur GoTransit yang diperkenalkan pada tahun 2020. Fitur ini dinilai menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan hingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai moda transportasi. Yang keempat, memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan. Pada tahun lalu, Gojek membuat berbagai inisiatif teknologi ramah lingkungan melalui Go Greener. Pada 2021, inisiatif diperluas seperti uji coba kendaraan listrik dan uji emisi kendaraan bermotor serta carbon offset. Untuk yang terakhir yaitu membuat beragam fitur baru, salah satunya pembayaran parkir dan tol tanpa cash. Selain itu, perusahaan berencana membuat fitur penjadwalan pesanan GoRide dan GoCar, perubahan titik jemput, menyimpan alamat, serta transportasi yang dipersonalisasi. Kita sudah masuk ke kesimpulan. Gojek adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Selain dalam bidang transportasi, Gojek juga merambah berbagai jenis bidang lainnya untuk meningkatkan awareness masyarakat dan tentunya membantu masyarakat secara luas, seperti yang tertuang dalam visi dan misi Gojek. Namun, setiap perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, dan Gojek mampu memanfaatkan hal tersebut menjadi sebuah peluang. Dan di masa pandemi COVID-19, terbukti Gojek mampu mempertahankan dan bersaing di masa pandemi. Selain itu, Gojek juga sangat inovatif dalam membuat berbagai macam produk lainnya untuk menyelamatkan perusahaan di masa pandemi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.